Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairul jasad. Di dalam tubuh manusia ini ada satu organ. Kalau organ ini baik, semuanya jadi baik. Apapun yang terjadi dengan dia. Tapi kalau rusak, rusak semuanya. Apa organ itu? Jantung, hati kita. Kita perlu menata hati kita dalam bermuamalah dengan keluarga kita, dengan istri kita. Tidak sedikit istri sehingga sumpah. Ada perempuan-perempuan yang bikin hati suaminya itu tidak berbahagia. Tapi kalau suami pandai menata hati, sing elek dadi api. Masya Allah. Kenapa? Karena dia melihat kepada kelebihannya, tidak melihat kepada kekurangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang khairun nisa, tentang wanita yang terbaik, apa kata Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau dilihat nyenengno ati. Masya Allah. Ada perempuan-perempuan yang suaminya pulang ndak nggawa apa-apa, mafi fulus, keluar keliling kerja, mungkin cari kerja, mungkin cari utangan, mungkin cari apa, pulang sampai rumah oleh mas, alhamdulillah, oleh kesel, oleh tapi oleh kesel. Kata istrinya ndak apa-apa, ndak apa-apa, pasti ada hikmahnya. Mungkin doanya kita kurang mas, mungkin tawakal kita kurang mas, mungkin dosa-dosa kita terlalu banyak mas. Subhanallah. Istri yang menyenangkan hati. Tapi tidak semua seperti itu. Bagaimana dengan orang tua kita? Ya, kadangkala ada anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Bahkan dia melihat kok kayaknya orang tuanya pilih kasih, kok kayaknya orang tuanya lebih seneng sama fulan, kok aku sepertinya tidak dipedulikan, bahkan keberadaannya seperti tidak ada. Bagaimana anak yang seperti ini? Kalau pandai menata hatinya, insya Allah tetap dia bahagia. Dia ingat sama kebaikan ibunya, dia ingat sama kebaikan bapaknya. Bapakku mbien kerja supaya bayar lahiranku, capek bapakku. Memang ibuku yang selalu ngasih makan aku, tapi ayahku yang selalu berusaha bagaimana ada makanan di dalam rumah. Maka akhirnya dia jadi lebih tenang menghadapi kezaliman orang tuanya karena ingat dengan kebaikan orang tuanya. Bagaimana dengan tetangga kita? Ya, ada juga tetangga-tetangga ya kayak buat galau aja. Kadangkala naruh jemuran, peringnya ditaruh di pagernya kita. Allahu Akbar. Pohon mangga, masya Allah, mulai berbuah, daunnya jatuh ke tempat kita, buahnya nggak pernah jatuh ke tempat kita, diunduh dari pagernya aja. Masya Allah, mbok tonggoni di KI. Tapi kalau orang ini pandai menata hati, dia mengatakan insya Allah tiap hari aku bersihkan daun mangganya. Mudah-mudahan itu yang memasukkan aku ke surga Allah. Tidak tahu kita lewat jalan mana kita masuk surga.
Ingat dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Jibril itu terus-terusan ngasih wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku berpikir, berprasangka tonggo itu akan dapat warisan. Jadi besarnya hak tetangga kita. Bagaimana dengan kawan-kawan kita? Kawan-kawan, mungkin teman sejawat kita, mungkin teman kerja kita, mungkin partner bisnis kita, mungkin teman-teman seperjuangan kita. Ahibati fillah, kadangkala ada kawan-kawan yang bikin loro hati. Apa yang akan kita lakukan? Cari kawan yang lain, berganti kawan yang baru. Kalau engkau keliling ke seluruh penjuru dunia, engkau akan dapatkan kawan yang punya kekurangan. Semuanya jemaah. Kalau kita tidak pandai menata hati kita, maka kita akan hidup sendirian. Idza talabta akhan bila aibin, baqita bila akhin. Kalau engkau mencari kawan yang tidak punya aib, yang tidak punya kekurangan, maka engkau akan hidup tanpa saudara. Terus diopo Ustaz? Menata hati kita, nerimo.